Kami dari kelompok 4, kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Hilariano Patricia, absen 13. Nama saya Jacqueline Widodo, absen 14. Nama saya Teresa Sarasekar Pinili, absen 30. Nama saya Vincentia Indri Natasha Chin, absen 32. Kali ini, kami akan menjelaskan hasil yang kami dapatkan untuk ujian praktek matematika, fisika, biologi, dan kimia. Kelompok kami mendapatkan tema mengukur denyut nadi. Tujuan dari ujian praktek matematika adalah: yang pertama, siswa mampu menampilkan grafik fungsi kecepatan terhadap waktu untuk jenis gerak GLBB. Yang kedua, siswa mampu menampilkan grafik fungsi jumlah denyut nadi pada setiap aktivitas yang dilakukan. Tujuan dari ujian praktek fisika adalah: yang pertama, siswa mampu mengukur kecepatan lari dari berbagai jarak tempuh. Yang kedua, siswa mampu menerapkan prinsip GLB dalam berjalan dan berlari. Lalu, tujuan dari ujian praktek kimia adalah: siswa dapat menjelaskan pengaruh oksigen dalam sifat koligatif darah. Tujuan dari ujian praktek biologi adalah: yang pertama, siswa mampu membandingkan berbagai aktivitas yang berbeda dan mengkaitkannya dengan denyut nadi yang diperoleh. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah denyut nadi. Untuk melakukan percobaan, diperlukan alat dan bahan sebagai berikut: stopwatch, laptop, internet, aplikasi Strava, dan alat tulis. Pertama-tama, kami akan memulai dengan cuplikan berikut. Pada cuplikan ini, kami sedang melakukan pengambilan data untuk pelajaran fisika, yaitu berjalan pada jarak 25, 50, 75, dan 100 meter. Selanjutnya, kami berlari pada jarak yang sama. Berikut terdapat grafik jarak terhadap waktu saat posisi berjalan dan berlari, di mana sumbu X menunjukkan waktu dalam sekon dan sumbu Y menunjukkan jarak dalam meter. Terdapat pula grafik kecepatan terhadap waktu saat posisi berjalan dan berlari, di mana sumbu X menunjukkan waktu dalam sekon dan sumbu Y menunjukkan kecepatan dalam meter per sekon. Pada grafik jarak terhadap waktu, dapat dilihat bahwa ketiga garis yang diamati mengalami peningkatan dan bentuknya mendekati garis lurus. Pada grafik kecepatan terhadap waktu, dikarenakan data yang kurang konstan, maka terbentuk garis yang tidak beraturan. Grafik ini menunjukkan data yang dihasilkan saat berlari. Sama halnya dengan grafik sebelumnya, grafik jarak terhadap waktu dan kecepatan terhadap waktu tidak menghasilkan garis yang memenuhi kriteria penerapan GLB. Pada grafik pertama, garis abu-abu hampir membentuk garis lurus sempurna. Namun pada titik terakhir terjadi kenaikan yang drastis. Pada grafik kedua pun hal yang sama terjadi, sehingga kedua grafik tersebut tidak memenuhi konsep GLB. Sesuai dengan analisis grafik yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa penerapan GLB yang dilakukan ketiga subjek tidak secara sempurna berhasil. Namun diketahui juga, garis yang terbentuk dalam keempat grafik juga tidak memenuhi kriteria GLBB. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa gerak lurus yang terjadi adalah GLBTB atau gerak lurus berubah tidak beraturan. Adapun faktor ketiga subjek tidak dapat melakukan penerapan GLB sempurna adalah: tidak dapat menentukan kecepatan bersama, alat ukur trek dan waktu yang berbeda, pengukuran waktu tempuh dimulai dari kecepatan awal 0, bukan saat sudah mulai konstan, dan yang terakhir, perbedaan trek jalan dan lari. Dari percobaan yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin jauh jarak yang harus ditempuh, waktu yang dibutuhkan semakin banyak. Selain itu, disimpulkan pula bahwa bagi manusia, melakukan GLB itu memungkinkan, tetapi sulit dikarenakan beberapa faktor yang telah diuraikan sebelumnya. Dan terlebih lagi, bergantung pada daya tahan tiap orang yang tentunya berbeda. Sehingga, pada percobaan ini, gerak lurus yang terjadi adalah GLBTB.
Berikut adalah diagram garis setiap individu dalam 3 kegiatan yang dilakukan, yaitu duduk, jalan, dan lari. Garis biru merupakan percobaan pertama, dan garis oranye adalah percobaan kedua. Dapat dilihat bahwa bersamaan dengan memberatnya aktivitas yang dilakukan, jumlah denyut nadi yang diperoleh meningkat, sehingga grafik pun menghasilkan garis yang miring ke atas. Sesuai penjelasan grafik sebelumnya, banyaknya denyut nadi berbanding lurus dengan jenis aktivitas yang dilakukan. Namun, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi banyaknya denyut nadi seseorang selain aktivitas. Suhu udara, stres dan emosi, ukuran tubuh, dan obat-obatan. Kami semua melakukan aktivitas ini tanpa meminum obat-obatan apapun, ataupun dalam keadaan emosi yang berlebihan, seperti terlalu senang ataupun terlalu sedih. Selain itu, kami juga melakukan percobaan di daerah yang sama, yaitu Jakarta. Faktor yang berbeda dari kami adalah ukuran tubuh kami. Kami menggunakan BMI atau indeks massa tubuh untuk melihat ukuran tubuh kami masing-masing berdasarkan tinggi dan massa tubuh. Ternyata setelah dilihat, BMI kami berbanding lurus dengan kecepatan denyut nadi kami masing-masing. Berdasarkan pengambilan data pelajaran biologi, berikut adalah data yang diperoleh untuk pembahasan matematika. Selanjutnya, kami mencari mean, variance, serta simpangan baku dari data, dengan mengelompokkannya sesuai jenis kegiatan, sehingga terdapat 3 kelompok, yaitu duduk, jalan, dan lari. Dapat diketahui, dengan perhitungan yang telah dilakukan, bahwa dari ketiga kegiatan, simpangan baku terbesar diperoleh pada data kegiatan berlari, sedangkan terkecil pada kegiatan duduk. Hal ini dikarenakan, seperti yang dijelaskan pada biologi, semakin meningkatnya intensitas atau beratnya suatu aktivitas, kisaran denyut nadi yang diperoleh individu akan semakin bervariasi. Secara nyata, hal ini terlihat karena pada kegiatan duduk, simpangan baku kecil karena data memang tidak berbeda jauh. Sedangkan pada kegiatan berlari, simpangan baku besar karena datanya sangat bervariasi. Seseorang tentunya perlu bernafas untuk bertahan hidup. Laju pernafasan berbeda-beda sesuai dengan faktor-faktor tertentu. Dalam hal ini, laju pernafasan dipengaruhi oleh jenis aktivitas yang dilakukan, yaitu berolahraga. Otot-otot dalam tubuh membutuhkan asupan oksigen lebih banyak saat berolahraga. Untuk itu, jantung ikut bekerja lebih cepat untuk memompa darah yang kaya akan oksigen. Oksigen dalam darah mempengaruhi konsentrasi darah. Semakin tinggi oksigen dalam darah, semakin tinggi pula konsentrasi darah seseorang. Sesuai dengan rumus tekanan osmotik pada sifat koligatif, maka konsentrasi berbanding lurus dengan tekanan osmotik larutan. Sehingga semakin tinggi konsentrasi darah, akan semakin tinggi pula tekanan osmotiknya. Dari analisis data yang dilakukan berdasarkan data percobaan biologi, dapat diketahui melalui diagram garis bahwa jumlah denyut nadi progresif meningkat seiring dengan meningkatnya berat aktivitas. Sedangkan melalui pencarian simpangan baku yang mana diperoleh simpangan baku terkecil pada posisi jalan dan terbesar pada posisi lari, diketahui bahwa variasi data juga meningkat bersamaan dengan meningkatnya berat aktivitas. Dari percobaan fisika yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kelompok kami tidak berhasil menerapkan prinsip GLB dalam berjalan dan berlari. Melainkan aktivitas yang dilakukan merupakan gerak GLBTB. Selain itu, dapat disimpulkan pula bahwa jika jarak semakin panjang, maka waktu yang dibutuhkan semakin lama. Dari percobaan biologi, dapat disimpulkan bahwa jenis aktivitas mempengaruhi jumlah denyut nadi yang dihasilkan. Faktor yang mempengaruhi jumlah denyut nadi kami adalah jenis aktivitas dan ukuran tubuh.
Hubungan antara oksigen dengan sifat koligatif darah adalah semakin banyak jumlah oksigen dalam darah, maka semakin tinggi tekanan osmotiknya. Sekian penjelasan dari percobaan kami. Terima kasih.